Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada sebuah fenomena yang tidak sedap ya, atau penyakit di antara kita semua. Nama penyakitnya adalah al-muta'alim, atau orang yang menderita itu namanya al-muta'alim. Nama deritanya sebutnya adalah ta'alum. Al-muta'alim itu adalah orang yang yatadhahar bil ilm walakin laysa lahu ilm. Orang yang menampakkan seakan-akan dia berilmu, tapi sesungguhnya dia tidak punya ilmu. Asabahu maradul ilm, dia terkena penyakit ilmu sendiri. Ya, penyakit ilmu adalah at-ta'alum itu. At-tadhahur bil ilm walakin kana huwa khaliyan minal ilm. Dia pura-pura berilmu, pura-pura pintar, seakan-akan that's okay all gitu. Tapi sebenarnya dia tidak punya sesuatu yang ilmu yang dimiliki. Penyakit ini sangat kompleks ya, karena ini penyakit hati. Wa yurid yahmadahun nas wa huwa mahmud. Dia itu, atau mungkin kita ya, adalah seseorang yang ingin dipuji oleh manusia, tapi sebenarnya tindakannya tidak terpuji. Nah, penyakit at-ta'alum ini karena mungkin dia sudah terlanjur dibilang oleh banyak orang bahwa dia adalah seorang yang alim. Nah, keterlanjuran orang mengakui bahwa atau menyangka bahwa dia itu adalah seorang alim, maka dia ingin menutupinya agar orang tidak tahu bahwa ada ketidaktahuan, ada kebodohan dalam dirinya. Kalau saya singkat ya, al-muta'alim itu, al-muta'alim fahuwa jahil. Orang yang pura-pura berilmu itu sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Sekali lagi saya ulangi, ini renungan pagi saya ya. Sebab kadang-kala kita juga, mungkin saya, mungkin saudara-saudara sekalian terpapar oleh penyakit al-muta'alim ini. Penyakit yang seakan-akan kita tahu segalanya, dianggap seorang faqih juga, seorang ahli ekonomi Islam juga, seorang politikus juga, sehingga dia mengcover dirinya dengan kepura-puraan. Nah, salah satu kepura-puraan itu at-ta'alum, pura-pura berilmu, pura-pura banyak tahu. Sehingga setiap orang yang menanyakan pada dirinya tentang sesuatu, maka lidahnya keluh untuk mengatakan saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mengerti kalau persoalan ini. Saya tidak tahu kalau bidang ini. Saya tidak mengerti kalau apa yang Anda tanyakan. Yang jurusan saya adalah jurusan A. Pengetahuan saya terbatas untuk I misalnya. Sehingga dia clear mendudukkan dirinya ya. Sebab paling celakanya orang itu adalah orang-orang yang memberikan fatwa
Sementara kadar ilmu fatwa yang dimiliki itu sangat-sangat minim. Sehingga orang yang difatwa menjadi dal, ya, menjadi tersesat, wa mudil. Orang yang muta'alim ini lebih banyak menyesatkan daripada mencerahkan. Soalnya ya, al-muta'alim yudillu akthar, ya, min ayyunawwir. Orang yang muta'alim ini lebih banyak menyesatkan daripada memberikan pencerahan. Huwa tadlil laysa tanwir, gitu kan. Kira gitulah. Dia banyak memberikan penyesatan daripada mencerahkan. Karena kenapa? Karena orang yang muta'alim ini sebenarnya dia sedang lagi sakit-sakitnya, sakit jiwa, sakit pikiran, itu kompleks, memiliki komplikasi, ya, konflik antara dia ingin diakui sebagai seorang yang berilmu, tapi dia sebenarnya tidak berilmu. Atau sebagaimana saya sampaikan tadi, dia telah diakui sebagai orang yang alim, tapi dia sebenarnya masih jauh dari pengakuan itu. Penyakitnya lagi, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terutama kita-kita, teman-teman yang baru muncul, yang seakan-akan sudah populer, kemudian dia menikmati popularitas itu, sehingga berbagai macam cara diusahakan agar dia tidak terlihat ketidaktahuannya. Padahal ilmu itu akan nampak dengan sendirinya. Dia kalau pintar ya pintar, kalau ya memang tidak pintar ya tidak pintar, atau kalau bodoh ya bodoh. Kalau kita lihat misalnya bagaimana tawaduknya seorang Nabi ya Rasulullah SAW itu kan tatkala ditanya oleh Jibril, ya, mata sa'ah, kata Jibril pada hadis Jibril yang sangat terkenal itu, sang Nabi mulia itu mengatakan dengan sangat jelas, mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang menanya. Atau kalau para sahabat ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu, kemudian para sahabat itu menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengerti tentang apa yang didiskusikan, didialogkan, diwacanakan, dan seterusnya. Misalnya Imam Malik radhiyallahu anhu rahmatullah alaih, tatkala beliau ditanya tentang sebuah persoalan fikih, beliau mengatakan, aku tidak tahu, Allah alam. Nah, penyakit muta'alim ini, dia tidak ingin, bahkan mungkin ya lidahnya itu keluh mengatakan wallahu alam, karena disangka dengan mengatakan wallahu alam itu nisbat kebodohannya langsung terjadi pada diri, padahal tidak. Wallahu alam itu memang Allah yang maha tahu, dan kita, kalau saya mengatakan maha bodoh ya mungkin tidak terlalu benar ya, tapi kita rata-rata bodoh banyak hal ya, tidak tahu banyak hal ya. Tetapi al-muta'alim huwa asyaddu jahilan. Orang-orang yang pura-pura pintar ini sedang mengalami penyakit kebodohan berganda, kemudian berlipat, kemudian berlapis. Pertama, kebodohan karena betul-betul dia bodoh. Kedua, kebodohannya pura-pura dia pintar. Ini penyakit at-ta'alum. Nah,
pengakuan publik bahwa seseorang itu pintar seharusnya tidak diikuti oleh kebanggaan. Kalau pada dirinya memang banyak ruang-ruang kosong ke ilmu yang tidak terisi, yang masih terisi oleh kebodohan. Ruang-ruang kosong yang masih belum terisi oleh ilmu dan masih terisi oleh kebodohan. Tugas dia adalah menarik kebodohan itu dari ruang-ruang itu dan mengisinya dengan ilmu baru. Kebanggaan seseorang tatkala dia dibilang alim, pintar, doktor, profesor, kiai, ulama, itu adalah penyakit awal bagi dirinya untuk berhenti mencari atau meningkatkan ilmunya. Dia langsung stuck di situ karena menikmati aleman orang, menikmati pujian orang, menikmati popularitas yang dia miliki. Sehingga man fariha bima humida wa huwa lam yakun laikan bil hamd atau bil madh fa tabda bidayatu jahli. Dia memulai periode atau fase kebodohannya. Nah, pemirsa rahmatullah, mungkin pemirsa yang berbahagia menyaksikan hal ini. Banyak orang yang serba tahu, jadi serba gitu. Serba tahu, kalau ditanya A ya kadang-kala pertanyaannya A tapi jawabannya B atau mungkin C. Karena dia tidak kapasitas dan kapabilitasnya itu memang tidak memadai. Apa kemudian yang efek lanjutannya adalah pertama dia ujub ya. Padahal mungkin malah dia tidak memiliki sesuatu yang mantan diujubkan. Ada orang yang ujub memang karena dia memiliki. Ada orang yang ujub dia tidak memiliki yang diujubkan itu. Hanya orang yang mengklaim, yang menyangka, yang mengatakan bahwa dia pintar tadi, kemudian dia ujub kepintarannya tentang kata orang itu tadi, tapi sebenarnya dia tidak pintar benar gitu. Ujub. Naik ke tingkat selanjutnya namanya al-kibr. Takabur itu batul haqqi wa amtun nas, gitu kan kata Rasulullah SAW. Al-kibr itu menutup kebenaran, dan kebenaran itu adalah dia bahwa sebenarnya dia tidak tahu banget ya, atau disebut dengan jahil itu. Dia menutupi ini kebenaran yang hak itu, dia haknya adalah dia tidak mengerti apa-apa ya, atau tidak mengerti sebagian dari apa-apa itu, tapi dia menutupnya agar dia tidak kelihatan. Wakam tunas yang selanjutnya adalah merendahkan, meremehkan, ya, menganggap enteng orang lain dan seterusnya, yang merupakan penyakit lanjutan dari at-ta'alum itu tadi. Ini perenungan bagi saya. Semoga kita tidak jadikan ya Allah kita orang-orang alim. Orang alim itu salah satunya adalah mengakui bahwa dia tidak banyak mengerti. Orang alim itu tahu dirinya apa yang harus dikatakan, tahu apa yang harus difatwakan, tahu bahwa dirinya juga tidak tahu banyak hal. Itu namanya alim. Dan orang alim itu salah satunya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia takut untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak mengerti, dia tidak ketahui, dia tidak paham dan seterusnya. Lakinnal jahil, orang yang bodoh itu, dia mengatakan apa yang dia tidak menguasai untuk dikatakan. Sekali lagi, pemirsa rahimakumullah dan teman-teman para mubaligh, para penceramah,
atau para ustadz, atau yang mungkin terlanjur disebut ustadz, atau yang terlanjur disebut allama, alim, atau kata-kata lain yang memabukkan ya. Hati-hatilah jangan sampai menjadi al-muta'alim. Fal-muta'alim huwal jahil fil haqiqah. Jahilun bima'na annahu laisa lahu qalbun yara bi annahu la ya'rif wa la ya'lam. Fal-muta'alim huwa jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.